Pernah dengar kan istilah kumpul kebo atau kohabitasi? Fenomena kumpul kebo jadi perbincangan lagi setelah akun Instagram Pandemic Talk posting soal maraknya kumpul kebo di Indonesia pada 12 Juni lalu. By the way, kumpul kebo adalah pasangan yang memilih tinggal bareng tanpa pernikahan resmi. Pelakunya mayoritas pasangan muda di kota besar sampai kota kecil. Kumpul kebo sekarang bisa dibilang gaya hidup yang makin biasa aja. Pertanyaannya, kenapa banyak pasangan muda yang milih hidup bareng tanpa menikah? Pertama, biaya nikah mungkin mahal. Nggak semua orang sanggup gelar resepsi. Bahkan akad aja sekarang bisa jutaan. Itu belum cincin, mahar, seserahan, dan lainnya. Belum lagi kalau cerai. Ngurusnya bisa panjang dan mahal juga. Kedua, takut gagal kayak orang tua mereka. Banyak anak muda tumbuh di keluarga yang penuh konflik. Mereka melihat langsung perceraian orang tua mereka sendiri yang penuh kemarahan dan kebencian. Akibatnya, mereka trauma dengan pernikahan. Mereka pun gak percaya lagi sama institusi pernikahan. Ketiga, nilai-nilai sosial mulai bergeser. Dulu, kumpul kebo dianggap aib. Sekarang dianggap keputusan pribadi, dianggap bagian dari hak kebebasan masing-masing. Keempat, ingin uji coba dulu sebelum menikah. Ini kayak rekrut pegawai kontrak, tapi nggak ada hitam di atas putih. Pegawai itu masuk masa percobaan dulu selama waktu tertentu. Kalau cocok dan kerjanya bagus, baru diangkat jadi karyawan tetap. Kalau nggak sesuai harapan, ya tinggal putus kontrak aja. Masalahnya, kumpul kebo ini banyak jebakan. Pelakunya nggak punya jaminan hukum. Kalau salah satu cabut, yang lain nggak bisa nuntut. Boro-boro nuntut gono gini. Kalau udah punya anak, status hukum anak nggak jelas. Ini bisa pengaruh ke akta lahir, pendidikan, sampai warisan. Perempuan paling rentan ya dirugikan dalam hubungan ini dibanding laki-laki. Gagal dalam hubungan ini, perempuan hilang waktu, tenaga, dan menguras emosi. Ketika jadi korban kekerasan, bingung mau lapor kemana. Model relasi ini kelihatannya modern, tapi rawan eksploitasi karena nggak ada hukum yang mengikat. Dan seringkali, satu pihak lebih dikorbankan daripada pihak yang lain. Di sisi lain, kita juga harus adil dalam melihat fenomena ini. Banyak anak muda yang merasa kalau menikah susah, masa hidup bareng juga dimusuhi, ngerugiin orang lain juga enggak. Ini nunjukin kita butuh lebih banyak ruang untuk ngobrolin relasi sehat. Mungkin solusinya bukan cuma nyalahin kumpul kebo, tapi bikin pernikahan jadi lebih inklusif, transparan, dan ringan. Biar nikah nggak usah dikomersilkan, dan perceraian harus bisa lebih manusiawi, bukan dipersulit. Intinya, kumpul kebo bukan cuma soal cinta, tapi soal sistem yang bikin banyak orang nggak percaya lagi pada komitmen resmi. Kalau sistemnya nggak dibenerin, kumpul kebo bakal terus jadi pelarian. Jadi sebelum bilang bodoh amat urusan orang, kita bisa mulai dengan ngobrol gimana sih caranya membangun hubungan sehat, aman, dan adil buat dua-duanya. Karena yang kita cari bukan cuma yang nyaman hari ini, tapi yang bikin kita tetap waras dan dihargai besok, lusa, dan seterusnya. Yuk sama-sama kita pikirin hubungan kayak apa sih yang kita butuhin. Bukan cuma yang seru buat dipamerin di story, tapi juga yang sehat, aman, dan saling jaga buat jangka panjang. Kalau Best Tipis punya pendapat, pengalaman, atau pandangan soal ini, share ya di kolom komentar.